Gue nggak pernah nyangka kalau sesuatu yang awalnya kelihatan pintar justru jadi kesalahan terbesar gue. Semua berawal dari kebiasaan gue scroll media sosial. Setiap hari, timeline gue penuh sama konten saham. Ada yang pamer profit ratusan persen, ada yang bilang cuan gampang. Bahkan, ada yang seolah-olah ngerti masa depan. Dan jujur aja, lama-lama gue ke-influence. Awalnya cuma nonton, terus mulai tertarik. Lalu mulai mikir, kalau mereka bisa, kenapa gue enggak? Apalagi gaya mereka meyakinkan banget. Ngomongnya lancar, penuh istilah keren, pakai chart, analisa, bahkan kadang ada rumor dalam. Dan yang paling bikin gue yakin, mereka kelihatan sukses. Mobil bagus, lifestyle mewah, liburan kemana-mana. Gue mulai percaya ini bukan sekedar konten, ini kesempatan. Akhirnya gue mulai masuk. Awalnya kecil, cuma iseng beli saham yang mereka bahas. Dan anehnya naik. Hari pertama hijau, hari kedua naik lagi. Gue mulai ngerasa ini gampang banget. Dari situ semuanya berubah. Gue mulai nambah modal. Yang tadinya cuma 1 juta jadi 5 juta. Lalu 10 juta, bahkan sampai pakai sebagian tabungan. Setiap mereka rekomendasiin saham, gue langsung ikut tanpa mikir panjang, tanpa analisa sendiri. Pokoknya ikut aja dulu. Dan di kepala gue cuma satu, selama mereka masih cuan, gue aman. Sampai akhirnya hari itu datang. Gue masih ingat banget pagi hari gue buka aplikasi saham dan merah. Awalnya gue santai, biasa koreksi. Tapi siangnya makin merah, sore makin dalam. Dan yang bikin panik, saham yang gue pegang semuanya yang direkomendasiin influencer itu. Gue langsung buka akun mereka. Tapi aneh, gak ada update. Biasanya aktif banget, sekarang diem. Gue mulai gelisah. Malamnya baru muncul postingan, isinya market lagi kurang bagus. Tetap tenang ya. Tenang? Portofolio gue udah minus belasan persen dan disuruh tenang. Besoknya makin parah, minus 20%, minus 30%. Dan akhirnya gue panik. Gue jual semua dengan kondisi rugi besar. Gue duduk diem lihat angka di layar. Tabungan yang gue kumpulin bertahun-tahun hilang dalam hitungan hari. Dan yang paling nyesek bukan cuma uangnya, tapi rasa bodohnya itu. Gue mulai mikir kenapa gue bisa sebego ini. Gue percaya orang yang bahkan gue gak kenal. Gue masukin uang tanpa ngerti apa yang gue beli. Gue cuma ikut-ikutan. Dan di situ gue sadar satu hal penting. Influencer itu bukan penanggung jawab uang gue. Mereka bisa aja salah, mereka bisa aja telat keluar, bahkan mereka bisa aja udah jual duluan, sementara gue cuma penonton yang telat. Sejak saat itu, cara gue lihat saham berubah total. Gue mulai belajar dari nol, bukan dari konten viral, tapi dari dasar. Apa itu perusahaan, gimana cara baca laporan keuangan, kenapa harga saham bisa naik turun. Gue juga mulai ngerti kalau investasi itu bukan soal siapa yang ngomong, tapi soal apa yang kita pahami. Sekarang gue masih di saham, tapi beda mindset. Gue nggak lagi FOMO, gue nggak lagi ngejar cepat kaya. Dan yang paling penting, gue nggak lagi asal percaya. Kalau gue lihat konten saham sekarang, gue tetap nonton, tapi bukan buat diikutin, buat dibandingin, buat dipelajari, bukan buat dijadikan keputusan. Karena pada akhirnya, uang itu tanggung jawab kita sendiri, bukan influencer, bukan teman, bukan siapa-siapa. Kalau rugi yang ngerasain kita, kalau salah yang belajar juga kita. Dan kalau ada satu pelajaran paling mahal dari semua ini, itu adalah jangan pernah taruh kepercayaan penuh pada orang yang gak akan nanggung kerugian kita. Gue pernah di posisi itu, dan gue bayar mahal untuk pelajaran itu. Semoga lo gak perlu ngalamin hal yang sama.